Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmu sholihat. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, saya rubah posisi guys. Ini bawah pohon yang makin segar, makin sejuk karena lagi-lagi karbon dioksida yang ada di dalam diri saya disedot, dihirup sama pohon-pohon yang ada di sekitar saya. Tentunya ini merupakan juga nikmat-nikmat Allah yang jarang sekali kita rasakan. Bahkan nikmat Allah ini kadang kita lalai untuk mensyukurinya. Mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insan yang mulia yang dimuliakan oleh yang maha mulia. Kalau kita bicara pengobatan, kalau kita bicara kesehatan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dokter terbaik seluruh dunia. Jadi nggak perlu diragukan lagi bagaimana kehebatan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi yang sebelumnya, di episode sebelumnya yang kita bahas kitab fikih ruqyah yang ditulis oleh Ustadz Musdar Bustamam Tambuse LC tentang faktor-faktor imunitas dalam tubuh kita. Ada faktor emosi, mental, fisik, dan juga spiritual. Ternyata yang mendominasi adalah faktor spiritual. Kadang kita tanya di dalam diri kita, sebenarnya sehat itu apa sih? Sehat itu kayak gimana? Bahkan saya ingat bagaimana Imam Syafi'i menyampaikan sebuah kalimat dengan cukup menyejukkan hati kita. Kalimatnya begini: sebenarnya sehat itu sebuah mahkota, ya. Kesehatan itu adalah sebuah mahkota yang hanya bisa dirasakan oleh orang sakit. Loh, kenapa? Contoh, saat ini kita masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi. Tapi tatkala sakit mendera kita misalkan flu, hidung kita nggak bisa mencium atau nafasnya dengan segar. Artinya adalah mahkota kesehatan itu yang hanya bisa dirasakan oleh orang-orang sakit. Makanya penting bagi kita untuk selalu bersyukur atas kesehatan yang Allah berikan kepada kita semua. Oke, sehat merupakan suatu kesempurnaan baik jasmani, mental, maupun kesejahteraan sosial seseorang. Jadi menurut pandangan umum, sehat itu adalah sehat fisik, sehat mental, sehat lingkungan. Wah, kaget nggak? Nggak kaget. Oke, jangan lupa like and subscribe channel ini biar tahu kisah seru lanjutannya. Kiranya sebagai muslim kita perlu menambahkan bahwa selain sehat dari 3 faktor tadi yang di atas, ya, sehat fisik, mental, dan sehat lingkungan, ada lagi yang sangat menentukan yaitu sehat hati atau qalbun salim. Bahkan dalam konsep Tibun Nabawi, hati sangat menentukan kebaikan pada anggota tubuh manusia, sebagaimana juga disebutkan dalam hadis sahih yang mulia. Kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan di dalam kitab Tibun Nabawi, al-mardu naw'an. Penyakit itu ada 2, mardul qulub wa mardul abdan, wa huma madhkurani fil Qur'an. Penyakit itu ada 2 jenis. Pertama, penyakit hati dan penyakit badan. Keduanya disebutkan dalam Quran, ya. Penyakit hati antara lain adalah subhat, ragu-ragu, dan penyakit syahwat, ya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah berfirman, zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa wal banin. Jadi Allah menghiasi pandangan kita nih dengan syahwat. Zuyyina linnasi hubbus syahawati minan nisa, dari wanita, wal banin, anak-anak, dan lain-lainnya. Allah sebutkan di dalam surah Ali Imran. Penyakit ragu-ragu
kalau kita merujuk kepada Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 2, dzalikal kitabul la raiba fih. Quran, kitab suci kita umat Islam, la raiba fih, enggak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Artinya adalah kalau kita yakin akan sebuah firman Allah, akan semua janji Allah, maka ragu-ragu itu akan hilang dalam diri kita. Makanya Ibnul Qayyim menuliskan di dalam sebuah kitab Tibun Nabawi, ragu-ragu termasuk penyakit hati, ya. Terus ada subhat, ya. Terus ada sahwat. Sehatnya ditandai dengan pengenalan diri kepada Allah, memprioritaskan ridha Allah dan apa yang dicintainya, menjauhi larangan apa yang dimurkainya. Tak akan sehat dan hidup hati kecuali dengan itu semua. Jadi kalau kita mau menghidupkan hati kita, terus kita kejar ridha Allah Subhanahu wa taala dengan cara memprioritaskan diri kita dalam ibadah kepada Allah. Ini untuk menyehatkan hati kita. Terus kalau kita menjauhi larangan Allah, perintah-perintah Allah, larangan-larangan yang Allah perintahkan supaya kita tinggalkan, ini menyehatkan hati kita. Tapi kalau itu tidak kita lakukan, maka hati-hatilah, hati kita akan sakit. Bahkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 8 sampai ayat 20, kata Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, kalau kita mau tahu sebuah isi Quran, pertama nih, surah Al-Baqarah ayat 1 sampai 2 isinya Quran, ayat ketiga sampai kelima itu isinya tentang kabar kondisi orang beriman kepada Allah. Terus ayat ke-6 sampai ke-7 gambaran tentang orang kafir. Ayat ke-8 sampai ke ayat ke-20 ini gambaran tentang orang munafik. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu marado. Ayat 8 sampai 20. Kemudian di ayat ke-21-nya adalah sebuah perintah pertama kali ditemukan dalam Quran. Ayat kedua-duanya sebuah larangan pertama kali ditemukan dalam Quran. 23, 24 adalah gambaran tentang bagaimana kelak akan siksaan orang-orang kafir. Waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Dan di ayat ke-25-nya gambaran oleh Allah tentang pahala orang yang beriman yang akan disiapkan surga. Ini ternyata obat untuk hati kita. Ya, insyaallah salah satu menguatkan hati kita, menguatkan imunitas kita, jangan jauh diri kita dari Al-Qur'anul Karim. Saya minta maaf kalau ada ucapan yang salah, ini adalah kebodohan saya. Kalau ada yang benar, murni, kebenaran ini milik Allah dan milik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum wa faqakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.